Bagaimanakah caranya kita di zaman sekarang ini yang penuh dengan kesulitan ya, kita menjalankan apa yang telah kita pelajari dari ilmu agama, sementara kehidupan kita sangat sulit dan kondisi lingkungan tidak mendukung. Apa yang harus kita lakukan? Harus bersabar dan berjihad. Engkau lebih baik keadaan engkau daripada para sahabat di zaman Nabi SAW. Faham? Keadaan engkau lebih luas. Faham? Engkau lebih teguh di dalam kedudukan sekarang daripada para sahabat Nabi SAW. Bayangkan, mereka berada di satu penjara. Semua para muslimin. Faham? Semua para muslimin dipenjarakan oleh Quraisy. Tidak boleh jual beli untuk mereka. Tidak boleh berikan apapun untuk mereka. 3 tahun. Sampai mereka makan daun pohon. Akhirnya, semua bibir mereka, wal'iyazubillah, sakit sekali. Lidah mereka sakit sekali karena daun ini daun keras sekali. Faham? Kemudian mereka, mohon maaf, buang air besar seperti hewan. Bahkan Abdurrahman ibn Auf dan para sahabat, mereka berkata di malam hari kita ada suatu lunak di bawah kaki kita. Lalu mereka menambil dan makan. Tidak merasa ini apa. Kenapa? Karena rasa ciuman dan perasaan ini sudah hilang. Karena mereka terus makan apa? Daun pohon. Siapa di antara kita lakukan ini? Faham ikhwani? Janganlah engkau berkata, ana mempunyai uzur untuk meninggalkan kajian atau belajaran atau tidak bisa mempraktik apa yang saya sudah mempelajari. Ini semuanya talbisus syaitan. Engkau mengikuti hawa nafsu. Engkau harus wasbadalah, harus sadar. Engkau mengikuti syaitan. Faham? Allah tidak memberikan agama ini untuk orang yang kaya saja, atau orang yang berkuasa saja, atau orang yang mampu saja. Semua kita pasti mampu. Semua kita pasti mampu, ikhwani. Tapi ada yang apa? Ada yang ingin sesuatu tidak bisa mencobainya. Lalu dia mau kabur. Mau berputar. Tapi dia harus mencari uzur. Faham? Janganlah engkau begitu. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bukan jihad saja, sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqati. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan takwa yang mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bukan menagungkan Allah saja, tapi sebagaimana mestinya. Bukan bertakwa saja, tetapi sebagaimana mestinya. Bukan berjihad saja, tapi bagaimana? Sebagaimana mestinya. Ikhwani, ini agama, ini surga. Ini surga dan kesempatan engkau hanya satu kesempatan saja. Jika engkau mati, sudah habis semua kesempatan. Tidak ada kesempatan lagi. Ingin kembali untuk bersedekah? Tidak ada. Sudah tutup. Ingin kembali untuk bertasbih? Sudah tidak ada. Betapa banyak di dalam kuburan orang yang ingin sekali kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah, untuk salat, untuk hadir majlis ilmu, untuk bertasbih, untuk menuntut ilmu. Tapi semua cita-cita mereka sudah sia-sia. Oleh kerana itu engkau berada di dalam ujian sampai engkau mati. Harus engkau melawani hawa nafsu engkau. Wajib engkau melawani syaitan. Janganlah engkau meninggalkan majlis ilmu sedikit pun. Kita sangat perlu kepada ilmu daripada keperluan mereka kepada makanan dan minuman. Wallahi ya ikhwah. Sangat perlu setiap waktu. Hal yang menjaga engkau ilmu. Hakikat yang pertama turun dari langit kepada Nabi SAW, ilmu. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Ayat yang pertama kali. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Faham? Allah mengutamakan Adam alaihi salam di atas semua para malaikat dan suruh para malaikat untuk pergi kepada alam, tunduk kepada Adam untuk menuntut ilmu, karena Allah mengajarkan Adam apa yang Allah tidak mengajarkan kepada para malaikat. Allah mengutamakan Adam dengan ilmu. Para malaikat ketika ingin menuntut ilmu duduk di hadapan kita sebagai manusia. Inna lillahi malaikatun sayyarun. Allah memiliki malaikat-malaikat di ruangan antara langit dan bumi. Mereka berjalan di langit. Mereka mencari mana majlis ilmu. Karena majlis ilmu ini terlihat kepada mereka sebagaimana kita melihat matahari. Bercahaya. Lalu mereka ketika melihat ada majlis ilmu seperti ini, mereka memanggil kawan mereka dari ruangan langit. Kemudian mereka datang hadir menitiri majlis ilmu. Jumlah mereka
jutaan. Mereka sampai ke bawah arsy Allah. Anda bayangkan, para malaikat turun untuk menuntut ilmu kepada kita. Ini khalifah, ikhwani. Anta khalifah. Engkau orang yang paling mulia jika engkau beriman kepada Allah Azza wa Jal. Karena engkau ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Engkau punya bisa ikhtiar. Faham? Tapi malaikat tidak ada ikhtiar. Terpaksa. Faham, ikhwani? Oleh karena itu kita harus terus di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, dan kita berusaha terus untuk apa? Sampai dengan selamat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.